Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Munti Sarida. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah Ikan Hias dan Aquascape, kita akan belajar tentang overview of marine and freshwater ornamental species aquaculture. Jadi pada kesempatan ini adalah membahas tentang kenapa sih ikan hias dan aquascape itu penting untuk dipelajari, ya khususnya untuk ikan-ikan yang akan dibudidayakan. Nah, beberapa capaian pembelajaran yang Anda akan dapatkan setelah Anda belajar pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menguraikan garis besar spesies ikan hias air tawar dan air laut dengan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah perdagangan ikan hias air laut dan air tawar. Yang kedua adalah latar belakang dari kenapa ikan hias itu penting untuk dipelajari, ya. Bagaimana teknik budidaya dan ilmu-ilmu apa saja yang harus Anda kuasai ketika Anda mau membudidayakan ikan hias jenis tertentu. Kemudian sejarah dari perkembangan ikan hias di dunia, kemudian perdagangan dari segi ekonomi, perdagangan dari segi spesies, kemudian dampak lingkungan, serta yang terakhir adalah prospek budidaya ikan hias air laut yang sampai sekarang masih belum banyak digeluti. Nah, kita awali pertemuan pada pagi hari ini adalah ini topiknya, ya. Jadi sama seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Ini kita akan mulai dengan apa sih yang namanya ikan hias, gitu ya. Artinya spesies apa yang masuk dalam kategori ikan hias. Jadi berdasarkan literatur bahwa ikan hias ini bisa jadi ikan, fish, kemudian krustasea, moluska, kemudian kura-kura atau spong, ya. Jadi spong air laut, kemudian teripang gitu ya, kemudian hewan lain gitu yang termasuk itu fase muda atau telur, ya, dari setiap ikan-ikan atau spesies yang ada di baris ini, ya. Jadi intinya adalah bentuk dari aquatic suatu hewan, ya, hewan dari ikan. Kemudian apa yang menyebabkan ikan hias ini artinya banyak diminati, ya, bahkan menjadi target, ya, pada perdagangan ikan, ya, jadi ikan hias. Nah, kira-kira apa sih gitu ya yang menjadi daya tariknya? Yang pertama, mungkin kita tahu bahwa ikan ini kan sangat beragam, ya. Ikan sangat beragam, baik itu bentuk, ya, kemudian ukuran maupun warna, sehingga ini menjadi suatu daya tarik yang spesial untuk ikan ini. Nah, kira-kira kenapa kok bisa adanya keragaman, ya, pada bentuk, ukuran, dan warna? Ternyata ini disebabkan oleh geografi dan formasi dari spesies. Misalnya adalah seperti Anda lihat pada slide, itu di Lake Malawi, bahwa dari danau itu, ya, dari Danau Malawi itu dihasilkan ada 1.600 spesies siklid. Nah, kebayang bahwa dengan satu danau saja ada 1.600 spesies. Nah, bagaimana kalau ada keberadaannya di seluruh dunia ini? Jadi ini menunjukkan bahwa keragaman ikan itu dipengaruhi oleh geografi dan formasi dari spesiesnya, termasuk di Indonesia, ya. Nah, selanjutnya adalah spesies, ya. Jadi spesies ini Anda bisa lihat dari bentuknya. Ini yang pertama adalah flatfish. Jadi Anda bisa lihat bahwa dia serupa dengan substratnya, seperti pasirnya, terlihat hanya matanya saja. Yang kedua adalah ikan pipa, ya. Ini bisa dilihat dia mirip sekali dengan sea grace, ya. Padahal ini adalah ikan. Kemudian ini diskus yang bentuknya pipih, gitu ya. Jadi bisa menghindar, gitu ya, kalau dari serangan predator, gitu ya. Jadi dia lebih sempit bentuknya, hampir mirip dengan rumput, atau kita bilangnya adalah lamun kalau di sini, ya, di air. Nah, ini dari berbagai bentuk ikan ini yang menyebabkan memiliki daya tarik untuk dijual belikan, ya.
Nah, kemudian bagaimana dengan ikan ini? Jadi ini adalah murai eel gitu ya, yang bentuknya itu bisa menghindar, dia bisa masuk ke dalam batu karang sehingga dia bisa bersembunyi ketika ada predator. Ya, jadi menyebabkan ya ikan ini unik gitu ya, baik bentuk, kemudian warna, kemudian ukuran, sehingga menyebabkan ikan menjadi salah satu target untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian kita tahu bahwa perdagangan ikan ini kan selalu naik ya dari tahun ke tahun. Berlebih dari 125 negara yang terlibat ya dalam perdagangan ikan hias, dengan industrinya itu lebih dari multi-billion dollar gitu ya. Nah, ini menyebabkan banyak negara-negara untuk memproduksi ikan hias, baik itu negara yang di tropis maupun yang di subtropikal ya. Nah, ini menyebabkan juga banyak menyediakan lapangan pekerjaan gitu ya, sehingga banyak orang tertarik untuk melakukan kegiatan budidaya ikan hias. Nah, ini kira-kira ilmu apa gitu yang harus Anda miliki ketika Anda mau melakukan suatu usaha budidaya ikan hias ya. Yang pertama adalah teknologi akuarium. Nah, ini yang memang harus Anda kuasai, bagaimana memelihara ikan itu dalam wadah terbatas ya. Karena dalam budidaya ikan hias ini kan akan dilihat oleh orang lain. Jadi Anda harus mengetahui bagaimana teknologi akuarium mulai dari desain, kemudian filtrasinya, sampai bagaimana memainten memeliharanya ya. Akuarium ikan-ikan di dalam wadah yang terbatas ya. Anda bisa lihat di slide ini, ada pengunjung gitu ya, ada filtrasi, dan bagaimana Anda istilahnya memantaunya ya, supaya secara ekosistem di dalam akuarium ini terjaga, kemudian ikannya bisa hidup ya, atau bisa mungkin berkembang biak dan tidak merusak siklus hidupnya. Kemudian yang kedua adalah teknologi transportasi. Nah, dalam teknologi transportasi ini artinya Anda harus memikirkan bagaimana ikan itu bisa dibawa dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu dan tetap hidup sampai di lokasi tujuan. Nah, ini menjadi suatu tantangan pengetahuan gitu ya, bagaimana membawa ikan gitu ya dalam wadah terbatas gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ya, bisa jadi dari antar negara ya, tidak hanya di Indonesia saja, hanya lokal saja, tapi bagaimana misalnya bisa ngirim sampai ke negara tertentu. Nah, ini berarti kan butuh suatu pengetahuan gitu ya, bagaimana ikan itu dibawa, bisa jadi transportasinya basah, kering gitu ya, atau seperti apa ya. Nah, kemudian kita sebagai sarjana perikanan itu di mana perannya gitu ya. Nah, jadi selain dua peran tadi, teknologi akuarium, ya, yang kedua adalah transportasi. Nah, sarjana perikanan, khususnya budidaya, adalah bagaimana membreedingkan atau mengawinkan, menghasilkan anakan ikan hias yang kontinu dan berkualitas. Nah, ini berarti kan butuh ilmu bagaimana memijahkan, ya, ikan hiasnya. Jadi, kita sarjana perikanan, khususnya budidaya, bisa juga berperan di breedernya. Jadi bagaimana kita menghasilkan benih ikan hias ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang dibutuhkan gitu ya ketika Anda mau memproduksi ikan hias. Nah, kemudian dari bab ini gitu ya, kita tahu bahwa selama ini kan masih banyak ikan hias itu selalu ditangkap ya. Jadi kalau kita selalu menangkap, lama-lama akan habis. Nah, bagaimana kita secara swadaya atau secara mandiri gitu ya bisa membudidayakan ikan hias ini gitu ya. Tentu salah satunya adalah belajar di program studi budidaya perairan ini gitu ya. Bagaimana menghasilkan suatu jenis ikan hias gitu ya, memproduksinya. Nah, sebelum itu kita harus belajar dulu nih sejarahnya gimana sih ikan hias ini gitu ya, kemudian bagaimana secara ekonomi, kemudian maksudnya ikannya gitu ya, kemudian organisasi, dan bagaimana
pengaruh dari lingkungan jika kita membudidayakan suatu ikan hias. Ya. Nah ini kita lihat yang pertama adalah ikan hias ini semakin populer gitu ya, semakin ke sini semakin populer. Bisa jadi home aquaris gitu ya. Kenapa? Yang pertama karena biasanya pada saat home aquaris itu yang paling banyak konsumennya ya untuk budidaya ikan hias ini ya. Jadi dia karena memang hanya istilahnya ya fish only tank ya. Jadi hanya untuk komunitas yang memang butuh untuk kebutuhan rumah saja. Jadi dia ya butuhnya tank saja gitu ya untuk memelihara ikan hiasnya. Yang kedua adalah yang kategorinya adalah specialty tank. Specialty tank ini maksudnya aquaris gitu ya, yang memang dia memelihara ikan gitu ya untuk kondisi tertentu. Misalnya kayak kuda laut atau jellyfish gitu ya, berarti kan itu butuh penanganan tertentu gitu ya. Jadi nggak hanya butuh tank saja, tapi dia butuh kebutuhan yang lain supaya ikan hiasnya ini bisa hidup. Jadi kalau misalnya kuda laut ini kan butuh alat untuk berlindung gitu ya, untuk rumah. Jellyfish juga butuh kualitas air tertentu supaya dia tetap bisa hidup gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah ke sini makin populer bahwa tank itu tidak hanya fish only tank, tidak hanya specialty tank, tapi reef tank. Nah, reef tank ini adalah mensimulasikan bagaimana ekosistem air laut itu ada dalam satu tank, ya. Jadi ini ada koralnya, ada ikannya, gitu ya. Kemudian ada spongnya yang hidup di dalamnya. Nah, ini semakin hari semakin populer bahwa banyak peminatnya gitu ya dari kita berbudidaya ikan hias gitu ya, berbudidaya ikan hias sampai ke ekosistemnya. Nah, kemudian Anda akan tahu juga bahwa dari 2.500 spesies itu ikan yang di industri yang diperdagangkan itu kan kebanyakan 60%-nya dari ikan hias air tawar gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan gitu ya kita sebagai orang budidaya, bagaimana kita untuk membudidayakan, khususnya adalah untuk yang ikan hias air tawar gitu ya. Dan selama ini masih banyak yang dari tangkap gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya bagaimana kita membudidayakannya ikan hias tersebut. Nah, ini beberapa spesies ikan hias yang mendominasi ya, mendominasi itu masih dari golongan berir, live berir ya, kemudian neon tetra, angelfish, goldfish, zebrafish ya, kemudian discus. Nah, ini masih mendominasi di perdagangan ikan hias. Nah, ini kan semuanya kita punya nih di Indonesia. Nah, ini bagaimana teknologi membudidayakannya yang harus advance gitu ya, advance supaya memajukan industri ikan hias. Yang kedua adalah dari kelompok Gapi ya, kelompok Gapi dan neon tetra ini ternyata 25%-nya itu ada di pasaran gitu ya. Sehingga ini menjadi peluang bahwa kita bisa loh membudidayakan Gapi gitu ya dan neon tetra ini karena memang secara teknologi ini relatif mudah. Cuma ya tadi spesiesnya harus dipilih yang spesies unggul yang artinya belum banyak di pasaran gitu ya. Jadi dengan ilmu genetika kita mengawinkan, menyilangkan ikan gapi ini sampai menghasilkan individu yang coraknya misalnya berbeda dari yang ada di pasaran ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari negara-negara penghasil ikan hias gitu ya dalam pasar global ini ternyata untuk Asia Pasifik itu masih ada maksudnya urutan ketiga secara dunia ya. Ini menjadi istilahnya tantangan gitu ya kita untuk memproduksi ikan hias gitu ya karena Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia yang memproduksi ikan hias ini ya.
dari segi kualitas gitu ya. Sorry, dari segi volume ya, belum dari segi kualitas. Ini menjadi tantangan ya. Kemudian selanjutnya adalah beberapa skop ya yang menjadikan ikan hias ini menjadi target ya di pasar ya, di pasar perdagangan ikan hias. Yang pertama adalah berdasarkan tipe. Jadi dia ada tipenya, yaitu untuk yang ikan-ikan hias tropis ya, kemudian temperate ya, artinya yang beriklim 4, kemudian dan marine ya, ini yang menjadi target pasar gitu ya, target produk yang berdasarkan tempat gitu ya, segmentasinya. Yang kedua adalah berdasarkan aplikasinya, berarti bisa jadi dia adalah residensial, dan memang residensial adalah kebutuhan lokal maupun yang komersial ya. Lokal ini adalah mungkin hanya hobi saja ya, kalau yang komersial berarti memang untuk diperjualbelikan. Kemudian berdasarkan poin yang dijual belikan, berarti dia ada yang untuk masuk ke toko gitu ya, atau multiple toko online atau yang lainnya. Nah, ini beberapa skop pada ikan hias yang memang menjadi segmentasi gitu ya, berdasarkan tipenya, berdasarkan aplikasi kah, atau berdasarkan titik dari penjualannya. Nah, ini kita harus tahu kita mau masuk di segmen mana ya. Kemudian yang kedua adalah seperti saya bilang tadi, bahwa sebagian besar dari ikan hias itu yang dijual belikan masih yang komoditasnya berasal dari air tawar. Nah, bagaimana kalau yang air laut? Ternyata baru 15%. Nah, ini artinya kan menjadi tantangan bagaimana kita bisa membudidayakan ikan hias air laut ya. Nah, sebelum ke situ ini sebagai pengetahuan bahwa secara garis besar pertumbuhan dari perdagangan ikan hias ini baru 10% dolar gitu ya setahunnya. Dan ini termasuk dari tumbuhan, aksesoris, akuarium, pakannya, dan obatnya. Jadi ini kemungkinan akan semakin bertambah karena ya semakin berkembang ikan hias yang ada gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan kita sebagai orang budidaya, bagaimana mengembangkan budidaya ikan hias. Nah, kemudian distribusi atau distribusi umum dari livestock, penggunaan akuarium gitu ya, bisa dimulai dari sini. Yang pertama adalah dari farmer, kemudian bisa ke pet shop ya, artinya toko yang dia untuk menjual ikan ya, ikan atau ya hewan ini, karena kalau ikan hias ini termasuk dalam pet shop. Kemudian bisa ke retail, kemudian bisa transportasi, kemudian bisa disimpan dalam tempat tertentu, kemudian bisa ke dealer lokal, fisherman, dan seterusnya. Nah, ini sampai ke consumer ya, hobbyist, atau di restocking kembali. Nah, ini adalah siklus distribusi bagaimana akuarium ya, penggunaan akuarium atau yang menggunakan itu siapa saja gitu yang terlibat. Nah, ini adalah distribusinya. Nah, kemudian secara histori, jadi pada awalnya ikan itu sekitar 2100 tahun yang lalu hanya digunakan sebagai sumber makanan, juga sebagai alasan agama gitu ya, sebagai agama, alasan keagamaan. Yang kedua adalah mulai didomestikasi, budaya domestikasi itu untuk domestikasi bisa dilihat di sini untuk komoditas yang memang masih didomestikasi gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah ekspor, diekspor mulai dari tahun 1500 sampai 1700. Kemudian yang selanjutnya itu mulai dikoleksi dari air laut ya, tapi masih lokal seperti spong ya, kemudian dipelihara dalam gelas gitu ya. Kemudian diamati sekitar 1840-an, kemudian mulai dijual belikan ya di tahun
50-an. Nah, kemudian dari sini masuk ke 1930-an, ini Sri Lanka yang menjadi pionir untuk ekspor ikan hias yang pertama. Jadi dia sebagai ikan hias sebagai negara yang menjual ikan hias pertama kali itu adalah Sri Lanka, ya. Kemudian yang kedua adalah 1950-an, ini semakin banyak orang mengenal akuarium, ya, kemudian menggandakan koral, ini semakin banyak. Nah, kemudian di tahun 1960 dimulai dibuat garam buatan sintetis, ya. Nah, sampai sekarang itu berkembang teknologi filtrasi, kemudian pencahayaan, pengaturan temperatur, suhu, ya. Kemudian analisis kimia air yang bisa artinya dibuat kitnya, ya, jadi bisa di kapan saja diamati berapa kualitas airnya. Kemudian beberapa pengontrolan teknik pemeliharaan yang semakin advance ke sininya, ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita bilang ya Sri Lanka ini termasuk negara yang luas wilayahnya sempit gitu ya, tapi dia bisa mengeksportir ikan hias baik air tawar maupun air laut sebagai negara yang pertama. Nah, kenapa Indonesia tidak? Padahal kita punya negara yang luas sekali, ya. Nah, ini yang menjadi PR kita sebagai sarjana budidaya. Nah, selanjutnya adalah apa saja komoditas yang menjadi target perdagangan. Jadi bisa lihat di sini bahwa mulai dari spesies Amperion sampai Hippocampus itu diperjualbelikan harganya mulai dari 3 euro sampai dengan 50 euro. Tentu sangat bergantung dari spesiesnya. Nah, ini juga sama, jadi mulai dari yang Acanthuridae familinya, ya, sampai ke yang golongan, maksud saya dari golongan ikan sampai koral lunak sampai dengan koral yang keras, gitu ya. Ini semua diperjualbelikan. Kemudian ini beberapa spesies yang top, ya, menjadi ikan yang diperjualbelikan adalah bisa dilihat di sini adalah Crypsinithera cyanea yang menjadi pertama, artinya spesies yang paling utama. Nah, kemudian juga banyak pada ikan air tawar itu adalah Poecilla, ya, gapi, yang harganya 0,96 sampai 2,20 sampai ke ini, ya, Symphasidon. Kemudian ada juga yang dari marine invertebrata, mulai dari ikan kuda laut, ya, kuda laut sampai ke ikan hias yang lainnya. Ini diperjualbelikan. Kemudian beberapa negara yang secara ekonomi gitu ya menjadi eksportir dan importir itu sampai tahun 2017 Indonesia di sini masih, ya. Jadi kita sebagai negara ekspor dan importir, ya. Kemudian kalau di Asia Indonesia itu nomor 4, ya. Jadi nomor 4. Kemudian kalau di Afrika ada Egypt dan seterusnya, Oseania, South Amerika, dan terusnya. Ini bisa di sini bahwa ya kalau dari negara ini sedikit sekali gitu yang bisa import, semuanya ya mereka cenderung ekspor, ya. Kalau kita bisa ekspor dan import. Ini pergerakannya bahwa ya ini adalah global importnya semakin tahun, ya, dengan bertambahnya tahun maka semakin banyak, ya, semakin meningkat. Baik dari komoditas air tawar maupun komoditas air laut. Kemudian beberapa global, ya, artinya masih 3 negara yang menguasai untuk ornamental fish, ya, itu impor ornamental fish, yaitu Amerika, kemudian Eropa dan Jepang. Sedangkan negara yang mengekspor, ya, besar-besaran gitu ya untuk ikan hias ini yaitu Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan gitu ya, tidak hanya volume tapi juga kualitas, ya. Nah, ini bisa lihat di sini bahwa semakin bertambahnya tahun gitu ya, maka
secara global gitu ya, Indonesia itu ada ya memiliki kapasitas untuk ekspor ke luar negeri ikan hiasnya. Nah, yang jadi tantangan tadi kualitasnya bagaimana ya. Nah, kemudian ini penjelasannya kaitannya dengan beberapa perdagangan ikan hias berdasarkan region, berdasarkan wilayahnya. Bisa lihat di sini sekitar tahun 1999 import dan ekspornya. Jadi kita masuk dalam dua-duanya ya. Kemudian ini tantangannya masih banyak ya informasi yang belum jelas bagaimana untuk membudidayakan ikan hias air laut sehingga bisa masuk dalam pasar perdagangan ikan hias. Nah, ini artinya kan kita butuh ilmu bagaimana untuk membudidayakannya sehingga tidak bergantung dengan alam. Jadi tidak hanya menangkap tapi membudidayakan. Ini ya, berarti Anda bisa lihat secara akademik itu komoditas yang bisa dibreedingkan, yang bisa dibudidayakan itu masih sangat sedikit ya. Jadi masih sangat sedikit. Ini menjadi tantangan kita bagaimana untuk membudidayakannya. Nah, kemudian beberapa tantangan gitu ya, apa saja yang menjadi kategori untuk dipelajari gitu. Yang pertama adalah broodstock management, manajemen induk. Ini bagaimana untuk memelihara ikan hias, baik itu memelihara sampai dia matang gonad secara captivity, artinya dalam lingkungan terkontrol gitu ya, sehingga bisa digunakan sebagai calon induk ya untuk ikan hias. Yang kedua adalah spawning atau mijahnya. Nah, ini bagaimana ikan hias itu bisa mijah dalam kondisi captive, artinya dalam dalam kondisi terkontrol ya. Jadi tidak kita dalam wadah yang kita buat ya. Nah, ini yang menjadi tantangan karena kita tahu ikan ya secara umum kalau kita ambil dari alam itu butuh waktu untuk domestikasi. Sehingga kadang-kadang itu nggak mau memijah karena nggak dapat sinyal lingkungannya. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai orang budidaya bagaimana bisa memijahkan ikan dalam lingkungan captivity. Kemudian yang ketiga adalah penanganan dari perkembangan telur maupun embrio. Nah, ini berarti kan Anda harus tahu bagaimana mendeskripsikan perkembangan dari embrio ikan itu dan telur gitu ya pada fase itu sehingga tahu penanganannya bagaimana, apakah perlu kontrol suhu atau salinitas atau pH yang kaitannya dengan proses embriogenesis. Kemudian pemeliharaan larva. Nah, ini biasanya kalau sudah pemeliharaan larva ini adalah kaitannya dengan pakan. Nah, pakan apa saja yang pas gitu ya untuk memelihara larva. Jadi bisa jadi pakan alami itu butuh ditambahkan treatment tertentu, di-enrich, diperkaya dengan zat tertentu yang bisa meningkatkan SR, tingkat kelulusan hidupnya. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah metamorfosis. Nah, ini yang menjadi poin penting juga bagaimana mempelajari metamorfosis dari ikan hias tertentu. Kemudian yang keenam adalah bagaimana memelihara juvenilnya, ya, memelihara juvenil ini supaya siap, artinya ketika nanti dijual, gitu ya, kondisinya memang sesuai dengan permintaan pasar, laku di pasar, ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai orang budidaya. Nah, selanjutnya adalah organisasinya kalau kita mau berkecimpung pada dunia ikan hias, gitu ya, apa saja, ya. Jadi ini beberapa organisasi yang terlibat dalam perdagangan. Itu ada Marine Aquarium Biodiversity and Trade Flow yang nanti Anda bisa lihat bahwa ini akan mengekspornya kemana, kemudian wilayah masuknya kemana, portnya, ya, dan kapan. Kemudian yang kedua adalah World Trade Organization (WTO), ya. Ya, ini akan juga memberikan informasi Anda bisa menyediakan ikan hiasnya apa saja, kemudian berapa harganya, ya, volumenya berapa. Nah, ini bisa masuk dalam WTO. Kemudian yang ketiga adalah Ornamental Aquatic Trade Association,
sama, ini adalah nanti Anda bisa mendaftarkan diri gitu ya. Mau menjual ikan hias apa, berapa banyak gitu ya, dengan harga berapa ya. Nanti bisa bergabung di situ. Nah, kemudian ada juga yang Global Marine Database, dan ini nanti Anda bisa lihat kira-kira mengontrol datanya seperti apa nih ya. Kemudian Trade Control and Export System. Nah, ini bisa saling bertukar informasi sesama breeder ya. Kemudian nah ini nanti kalau Anda menjual apa istilahnya country yang asal atau tempat untuk masuk ketika Anda ekspor gitu ya, Anda bisa masuknya beberapa negara gitu ya, beberapa tempat. Misalnya kalau ini yang asal misalnya dari Filipina, Indonesia, Thailand, Australia gitu, nanti akan masuk ke negara lain tuh portnya misalnya ini ada di Amerika, itu ada di Los Angeles, New York, Francisco, dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat masuknya lewat wilayah mana gitu ya. Nah, ini nanti akan dipelajari ketika Anda mau menjual produk Anda. Nah, kemudian yang menjadi masalah gitu ya, ini diambil dari Probos tahun 2020 terkaitannya menakar pasokan ekspor ikan hias. Kenapa Indonesia itu secara umum gitu ya, volumenya besar gitu ya, tapi kualitasnya ini yang masih belum bisa bersaing di kancah internasional. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa dan apa yang harus kita lakukan ya? Jadi seperti yang saya sudah sebut di sebelum-sebelumnya bahwa ini kualitas ikan hias kita yang memang belum bisa memenuhi standar internasional. Nah, kita cek berdasarkan laporan dari jurnal ya. Diketahui bahwa Indonesia itu bisa artinya secara spesies gitu ya, jumlah gitu ya, secara jumlah itu banyak gitu ya, totalnya bahkan sampai jutaan ya, tapi yang menjadi masalah adalah kualitas tadi. Jadi kita belum bisa memenuhi secara kualitas. Jadi kalau keragamannya sudah sampai 97,2 gitu ya, individualnya. Nah, cuma tadi kualitas ini yang menjadi tantangan ya. Jadi bayangkan Indonesia dengan jutaan ton ini ternyata yang diketahui spesies itu hanya 97,2. Nah, bayangkan dengan Singapura yang hanya memproduksi 19.000 gitu ya, 19.000 spesies, tapi dia punya keragaman individu itu 99. Artinya lebih banyak ya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kira-kira kenapa gitu ya? Kenapa ini yang artinya kita itu masih banyak ya jumlahnya bisa memenuhi target volume, tapi belum bisa memenuhi target kualitas ya. Nah, ini yang jadi masalah tadi ya. Jadi kualitas ini yang masih menjadi PR kita bersama, bagaimana membuat ikan hias yang berkualitas. Jadi segi keragaman gitu yang kita masih rendah ya. Nah, kemudian ketika kita membudidayakan ikan hias, itu yang menjadi masalah adalah terhadap lingkungan. Nah, ini yang perlu dipelajari bagaimana pengaruhnya terhadap alat-alat yang kita gunakan gitu ya, terhadap lingkungan. Yang kedua adalah masalah di ketersediaan supply-nya, kemudian penelusuran dari rantai pasok penjualan gitu ya, dan kemudian manajemen keberlanjutannya. Nah, ini akan sangat dipengaruhi dari tadi ya rantai penjualan, kemudian disease, penyakit ya ketika nanti kita melakukan usaha budidaya ikan hias, kemungkinan akan terjadi serangan penyakit. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kemudian inovasi yang perlu kita kembangkan gitu ya, apa yang kita bisa lakukan untuk memproduksi ikan hias yang berkualitas. Kemudian praktis transportasi ini yang menjadi tantangan juga, bagaimana membawa ikan hias dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian kalaupun kita menangkap itu tidak yang membahayakan. Ini perlu juga apa istilahnya
inovasi dalam teknik penangkapan ikan hias kalau memang harus menangkap dan belum bisa kita budidayakan. Kemudian mengenalkan spesies yang memang jadi karakter eksotik yang berbeda dari negara lain yang hanya mungkin bisa dimiliki, hanya ada di Indonesia. Ini yang menjadi apa istilahnya daya tarik untuk dijual belikan, ya. Jadi kita bisa meningkatkan nilai penjualan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus mengenalkan ikan hias air laut. Ya, misalnya ini ada candy basslet, ya, yang dari hanya kalau dia candy basslet, kemudian kalau umurnya sekitar 58 hari, gitu ya. Ini bisa seperti ini warnanya. Kemudian yang kedua adalah udang api, ya, udang api. Ini dua spesies ini yang menurut saya relatif punya daya tarik yang tinggi, gitu ya. Nah, ini tantangannya adalah gimana nih budidayanya, bagaimana membudidayakannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari pembukaan mata kuliah ikan hias dan aquascape. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.